Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang studi kasus yaitu penyakit tular vektor dan zoonotik di wilayah endemis, yaitu pengendalian skistosomiasis. Perkenalkan, saya Rafaela Kristi Widya Maharani dengan NIM akhir 033 dengan partner saya yaitu Lisandi Wardana dengan NIM akhir 051. Pada daerah endemik adalah wilayah geografis tertentu di mana suatu penyakit tertentu secara konsisten hadir dan memiliki tingkat prevalensi yang lebih tinggi daripada di daerah lain. Pada daerah endemik terdapat banyak penyakit. Salah satu contohnya adalah penyakit skitosomiasis. Penyakit ini sangat jarang terdengar, tetapi dapat menyebabkan berbagai gejala melalui gatal-gatal, demam, dan lain-lain. Skitosomiasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing Serkaria. Penyakit ini dikenal juga dengan demam keong, yaitu penyakit parasit kronis yang disebabkan oleh cacing Dermatoda genus Skitosoma. Cacing ini hidup di danau, waduk, atau sungai, yaitu air tawar. Cacing ini dapat hidup dan berkembang dalam pembuluh darah vena, terutama di daerah usus dan kandungan kemih. Penyakit skitosomiasis dapat menyebabkan berbagai gejala mulai dari gatal-gatal, demam, diare, disentri, berat badan menurun, hingga pembesaran hati dan limfa. Jika tidak cepat diobati, penyakit ini menyebabkan komplikasi serius. Gejala penyakit ini terutama disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap telur cacing. Penyakit skistosomiasis usus dapat menyebabkan sakit perut, diare, dan darah pada tinja. Dalam kasus seperti ini mungkin juga terjadi pembesaran limfa. Maka dari itu dengan melihat berbagai dampak dan gejala yang cukup banyak dari penyakit skitosomiasis, penting untuk melakukan langkah proaktif dan dapat mengendalikan dan juga mencegah penyakit tersebut di daerah endemis, seperti di dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan melakukan beberapa upaya pengendalian di daerah tersebut. Melakukan pengumpulan tinja pada manusia dengan metode pemeriksaan dengan menggunakan CATOPATS dan menggunakan data sekunder, yaitu kegiatan pengendalian skitosomiasis pada lintas sektor terkait. Apa aja sih yang mau kita bahas? Yang pertama ada bagaimana kasus dari penyakit skitosomiasis yang terjadi di dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, apa saja faktor yang dapat menyebabkan penyakit skitosomiasis yang terjadi di dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, apa saja faktor yang dapat menyebabkan provinsi skitosomiasis yang terjadi di dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Skitosomiasis adalah penyakit parasit akut dan kronis yang disebabkan oleh cacing darah atau cacing trematoda dari genus Skitosoma. Perkiraan menunjukkan bahwa setidaknya 251,4 juta orang memerlukan pengobatan pencegahan pada tahun 2021. Perawatan pencegahan yang harus diulangi selama beberapa tahun akan mengurangi dan mencegah angka kesakitan. Penularan penyakit ini telah dilaporkan dari 78 negara, namun kemoterapi preventif untuk penyakit ini, di mana masyarakat menjadi sasaran pengobatan skala besar, hanya diperlukan di 51 negara endemik dengan penularan sedang hingga tinggi. Studi kasus, yaitu pada tahun 2020 kembali dilakukan survei untuk mengetahui prevalensi kasus skitosomiasis di dataran tinggi Napu, Provinsi Poso, Sulawesi Tengah. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa di tahun 2020 prevalensi kasus skitosomiasis yaitu sebesar 0,15% dari total jumlah penduduk 2 tahun terakhir, yaitu 17.056 jiwa. Paling banyak kasus ditemukan di Desa Dodolo, yaitu dengan prevalensi 1,03% dari total jumlah penduduk 2 tahun terakhir 345 jiwa. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan prevalensi kasus skitosomiasis yang terjadi di dataran tinggi Napu tahun 2018, yang mana prevalensi kasusnya sebesar 0,35%. Faktor penyebab ada dua, yaitu penggunaan jamban. Salah satu resiko terpapar penyakit ini adalah kebiasaan membuang hajat di sembarang tempat.
Yang kedua ada jenis pekerjaan. Penelitian yang dilakukan di daerah tersebut menunjukkan bahwa prevalensi skitosomiasis paling banyak ditemukan pada masyarakat yang bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadi kontak dengan tempat-tempat yang mengandung serkaria sangat besar. Apalagi untuk pergi ke kebun atau sawah, mereka harus melewati daerah fokus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk selanjutnya yaitu untuk cara pengendalian. Cara pengendaliannya ini ada 3. Yang pertama yang dilakukan oleh WHO, yaitu strategi WHO untuk pengendalian skistosomiasis ini berfokus pada pengurangan penyakit melalui pengobatan periodik pada kelompok target dengan praziquantel. Hal ini melibatkan pengobatan teratur semua orang pada kelompok beresiko. Tujuannya sendiri yaitu dalam pengendalian skistosomiasis untuk mengurangi penyakit. Pengobatan secara periodik pada populasi yang beresiko dapat menyembuhkan gejala ringan dan mencegah perkembangan penyakit menjadi parah pada manusia terinfeksi. Lalu yang kedua yaitu salah satu kegiatan pengendalian skistosomiasis yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dengan melakukan pengobatan massal apabila prevalensi di atas 1%. Dan pengobatan selektif jika prevalensi pada manusia kurang dari 1%. Untuk pengobatan skistosomiasis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan praziquantel, yaitu 60 mg per kilogram berat badan. Karena sangat efektif terhadap semua bentuk skistosomiasis, baik fase akut, kronik, maupun yang sudah mengalami splenomegali. Efek samping praziquantel ringan dan hanya diperlukan satu dosis, yaitu sebesar 60 mg per kilogram berat badan, yang dibagi 2 dan diminum dalam tenggang waktu 4-6 jam. Untuk hasil evaluasi pengobatan yang dilakukan pada tahun 2011 sendiri, menunjukkan bahwa praziquantel masih efektif. Namun, untuk evaluasi obatnya itu masih perlu dilakukan, mengingat interval waktu evaluasi sudah cukup lama, yaitu dari 2011. Next. Yang ketiga yaitu di dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, selama beberapa tahun terakhir ini, pengobatan yang dilakukan yaitu menggunakan praziquantel. Praziquantel sendiri merupakan obat pilihan yang digunakan untuk pengobatan skistosomiasis di daerah endemis Napu dan Lindu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Dosis penggunaannya sendiri yaitu 60 mg per kilogram berat badan. Angka kesembuhan skistosomiasis sendiri dengan pemberian praziquantel menurut WHO adalah di atas 90%. Lalu untuk selanjutnya yaitu cara pengendalian yang dilakukan di dataran tinggi Napu melalui lintas sektor. Yang pertama dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu dengan kegiatan pembuatan kolam ikan dan bantuan bibit ikan yang dilakukan di lokasi Desa Moholo. Lalu oleh Dinas Pertanian yaitu dengan pembuatan sawah baru, pembuatan kawasan peternakan, pembuatan dam parit yang dilakukan di Desa Buasa, lalu oleh Dinas Pekerjaan Umum yaitu pembuatan saluran air permanen dan pembuatan jamban komunal yang dilakukan di Desa Dodolo, dan yang terakhir yaitu dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan kegiatan penyemprotan moluskisida yang dilakukan di semua desa. Ini merupakan kegiatan pengendalian skistosomiasis lintas sektor di dataran tinggi Napu dari tahun 2018 hingga sekarang. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama, skistosomiasis di Indonesia sendiri itu ditemukan pertama kali pada tahun 1937 di Lindu, dan untuk di Napu sendiri itu ditemukan di tahun 1974, dan di Bada itu pada tahun 2008. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa di tahun 2020, prevalensi kasus skistosomiasis yaitu sebesar 0,15% dari total jumlah penduduk 2 tahun terakhir yaitu 17.056 jiwa. Lalu untuk faktor penyebab penularan kasus skistosomiasis sendiri yaitu penggunaan jamban dan jenis pekerjaan. Lalu untuk strateginya, strategi pengendalian yang dilakukan oleh WHO yaitu berfokus pada pengurangan penyakit melalui pengobatan periodik pada kelompok target dengan praziquantel. Lalu salah satu kegiatan pengendalian skistosomiasis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu dengan melakukan pengobatan massal dan yang dilakukan di dataran tinggi Napu
Kabupaten Poso yaitu dengan melakukan pengobatan dengan praziquantel juga. Lalu next. Untuk saran yang bisa kami berikan, yang pertama untuk pemerintah, yaitu dengan melanjutkan seluruh program yang dinilai efektif untuk mengendalikan skistosomiasis di dataran tinggi Napu, hingga prevalensi kasusnya terus berkurang hingga benar-benar 0%. Untuk masyarakat sendiri, yaitu telah banyak dilakukan pengobatan dan pemberantasan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Diharapkan juga masyarakat terus mau menggunakan APD, terutama di daerah fokus penyebaran skistosomiasis. Next. Sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dapat disampaikan. Terima kasih. Terima kasih.